Halo. Nah, ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Oke. Oke, lanjut yang kemarin. Kemarin kan sebenarnya kita udah bahas tentang topiknya. Kalian juga udah sempat buat kalau misalnya karir plan ya. Nah, terus juga kalian bikin apa sih sebenarnya yang harus dipelajarin dan sebagainya. Terus, selanjutnya adalah ketika kita bekerja pasti kita butuh yang namanya untuk rasa aman, kesehatan, ataupun juga risk manajemennya, resikonya apa sih harus kita hadapin gitu. Nah, di materi ini, hari ini itu lebih akan ngejelasin tentang apa sih sebenarnya considernya. Yang kalian kan kita suka kalau pas lagi kerja kita suka dengar ya K3K gitu ya, keselamatan kerja ya. Nah, itu juga salah satu dari munculnya dari sini gitu. Nanti sebenarnya ini bisa kalian download, bisa kalian buka. Terus udah gitu di sini teman-teman bisa melihat bahwa yang namanya pekerjaan, apapun itu sebenarnya selalu ada risikonya. Nah, termasuk juga dalam hal sisi keamanan. Nah, kalau di sini, biasanya kalau misalnya berkaitan dengan keamanan kerja, kalau menurut teman-teman, apa aja sih sebenarnya yang bakal sering dihadapin? Kayak misalnya kita bisa kasih lihat mungkin karyawan ataupun pekerja yang bekerja di em, ketika bangun gedung gitu ya, misalnya, itu resiko pekerjaannya cukup tinggi, benar nggak sih teman-teman? Nah, dari situ aja kita bisa ngelihat bahwa pekerjaan yang dilakukan mempunyai risiko yang cukup tinggi. Biasanya, seseorang yang punya risiko pekerjaan yang tinggi, biasanya mereka akan punya asuransi, benar nggak? Nah, tujuannya adalah asuransi ini yang akan mengcover apabila dari karyawan tersebut memang ada sesuatu hal terjadi yang tidak diinginkan. Misalnya accident gitu ya. Terus kayak misalnya nih contohnya lagi, Pertamina gitu ya. Pertamina itu setiap karyawannya setahu saya ada asuransi jiwa, di mana asuransi tersebut karyawan di mendapatkan apa sih namanya kalau misalnya dia ada risiko, dia akan langsung bisa di cover untuk asuransi ataupun juga apalagi kalau misalnya dia sampai meninggal dunia. Nah, biasanya nanti akan keluar uang asuransinya dan sebagainya. Itu contohnya aja. Nah, kalau menurut teman-teman nih, ketika perusahaan sudah membuat safety begitu pentingnya nih bagi diri karyawan. Apakah hal itu akan bisa untuk menaikkan profit mereka? Menurut kalian gimana? Iya sih, Bu. Kenapa? Ya karena karyawannya jadi termotivasi lebih semangat kerja gitu, Bu. Termotivasi lebih semangat kerja. Terus? Ya karena banyak dapat jaminan gitu kan, Bu, dari kantornya. Oke, jadi mereka menjadi lebih fokus untuk bekerja karena apabila memang ada sesuatu hal yang terjadi, mereka tidak mengalami satu kekhawatiran tertentu gitu kan maksud kamu, Hugo? Iya, Bu, benar. Nah, oke. Nah, sebenarnya hal ini memang bisa untuk menaikkan profit dari perusahaan. Cuma memang tidak semua perusahaan itu seperti yang pernah aku bilang ya, tidak semua perusahaan itu berjalan eh, lurus-lurus aja ya teman-teman. Tapi juga memang ada beberapa perusahaan yang nakal. Nah, kalau misalnya perusahaannya yang lurus-lurus aja gitu ya, dalam tanda kutip memang dia memang fair dan memang segala di sana itu transparan dan sebagainya, biasanya mereka kan secara otomatis untuk menaikkan eh, motivasi si karyawan. Dengan cara dia menaikkan motivasi si karyawan, secara otomatis pekerjaannya dia pun juga akan semakin bagus dan semakin meningkat. Ketika dia sudah semakin meningkat, eh, ketika dia sudah semangat bekerja, terus kemudian dianya juga punya performance yang bagus, secara otomatis nanti dari perusahaan juga akan ada sisi kenaikan dari yang namanya revenue. The endingnya adalah revenue, teman-teman. Nah, itu yang akan menjadi ending akhirnya. Jadi itu kalau misalnya nanti teman-teman dapat satu kasus, itu modelnya harus kalian pikirin ya. Apa yang kita lakukan oleh perusahaan itu
itu pasti akan selalu ada dampaknya buat perusahaan. Jadi segala sesuatu itu harus ada sebab akibatnya. Itu yang harus kalian lihat dulu dalam satu kasus, teman-teman. Nah, kalau di sini sebenarnya lebih ke arah ada banyak sebenarnya modelnya. Nah, bahkan beberapa itu teman-teman bisa ngelihat ya, kayak misalnya mungkin ISO, teman-teman ada yang masih tahu ISO? ISO itu adalah standar sertifikasi teman-teman di dalam perusahaan. Jadi ISO sendiri sebenarnya kan singkatannya Organisasi Standarisasi Internasional ya sebenarnya. Sebenarnya ISO tuh kenapa sih begitu penting gitu? Padahal sebenarnya kita tahu ya, untuk dapetin ISO aja itu hitungannya nggak mudah gitu. Dan orang kadang-kalanya harus melakukan proses perubahan berulang kali dalam organisasinya untuk mereka mendapatkan standarisasi ini. Nah, sebenarnya dengan salah satu dokumen ISO sendiri, itu mereka menjadi ada patokan standar nih untuk dalam hal pekerjaan yang sedang dilakukan oleh si perusahaan. Jadi, dengan adanya standarisasi tersebut, mereka menjadi lebih siap ataupun juga lebih safety untuk membuat segala sesuatunya itu berjalan dengan lancar dan bisa memenuhi target. Itu sebenarnya awal mulanya kenapa standarisasi sertifikasi itu diperlukan di perusahaan. Salah satunya adalah untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang safety di sini. Jadi untuk menjaga segala sesuatu secara safety. Oke, habis ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum aku lanjutin. Halo? Dah. Nah, biasanya apa? Halo? OSHA singkatan dari apa? Kamu bilang apa? Gak jelas, putus kresek-kresek. OSHA singkatan dari apa? Yang mana? Ini OSHA. Iya. Ini ada singkatannya di depan. OSHA yang ini nih. Tunggu. Nah, nih. Occupational Safety and Health Act. Udah? Action. Dah. Jadi ini tuh sebenarnya singkatan gitu sih. Tapi kalau diadopsi di Indonesia sebenarnya kita bisa ngelihatnya itu adalah keselamatan kerja. Jadi makanya kalau misalnya kita suka lihat ya K3K gitu. Ada pelatihan K3K. Mungkin kalau ada yang dulu di sekolahannya gitu ya atau kalau di BINUS tuh suka kayak gini, di BINUS itu suka ada pelatihan pemadam kebakaran. Jadi tiba-tiba saat kita lagi di kelas, tiba-tiba bel itu akan dibunyikan teman-teman. Bel pemadam kebakaran itu dibunyikan. Terus semua warganya semua yang ada di dalam ruangan itu diharuskan untuk keluar. Dan mereka harus pindah ke tempat apa sih namanya? Biasanya kalau di gedung tuh kan ada tempat di mana itu base camp-nya ya. Maksudnya kalau terjadi accident atau kebakaran dan sebagainya, mereka harus standby di situ. Mereka harus turun ke bawah. Seingat saya dulu waktu pas zaman masih sebelum pandemik ya. Kalau setelah pandemi sih kayaknya udah nggak pernah lagi kayaknya. Itu suka ada yang namanya latihan pemadam kebakaran. Jadi semua karyawan, semua mahasiswa disuruh turun ke lantai dasar, kemudian tim ISS, kemudian dari tim ME, terus ada beberapa dari tim General Affair gitu ya, BM itu juga mereka melakukan proses pelatihan pemadam kebakaran. Jadi tiba-tiba ada api di atas gedung dan itu memang ada latihannya dan sebagainya. Makanya kalau misalnya tiba-tiba ada latihan pemadam kebakaran, biasanya orang-orang akan berbondong-bondong turun tangga karena lift otomatis nggak berfungsi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Sama halnya kayak mungkin teman-teman yang tinggal di apartemen gitu ya, itu juga akan melakukan proses seperti itu. Ada beberapa waktu di mana mereka harus latihan pemadam kebakaran. Sebenarnya kenapa sih harus melakukan itu? Sebenarnya hal ini dilakukan karena supaya nggak cuma karyawannya aja yang aware gitu terhadap pemadam kebakaran gitu, tapi juga dari sisi warganya ataupun
mahasiswa yang ada di dalam gedung tersebut atau orang-orang yang di dalam gedung tersebut itu juga bisa lebih sigap untuk langsung turun ke bawah ketika mendengar bunyi sirine tersebut. Gitu teman-teman. Itu aku kasih contoh aja kasus ya. Ntar teman-teman bisa ngeliat. Nah, sebenarnya K3 tuh apa sih sebenarnya? Kalau K3 sebenarnya kan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi memang kalau misalnya di dalam tempat kerja biasanya selalu ada K3K. Nah, apalagi kalau misalnya pekerjaannya punya risiko yang tinggi. Biasanya kalau pekerjaannya punya risiko tinggi, secara otomatis mereka akan lebih produktif terkait dengan K3-nya. Bagaimana mereka menyarankan kepada karyawan yang lain, bagaimana mereka memberitahu dan ngasih tahu instruksinya seperti apa. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Oke, nah itu kalau ada kecelakaan kerja ya, kecelakaan di tempat kerja yang memang itu terjadi ketika karena bekerja. Nah, lalu gimana sih sebenarnya kalau misalnya di area keselamatan dan kecelakaan kerja ini, gimana sih kalau misalnya karyawan itu terjadi di saat di luar jam kerja gitu teman-teman. Kan kita nggak tahu ya, namanya kita misalnya pulang kerja gitu atau pulang kerja terus tiba-tiba kalian tabrakan gitu ya misalnya amit-amit sih jabang bayi gitu ya tapi misalnya kita nggak tahu jadi tiba-tiba kamu jatuh gitu dan sebagainya. Nah teman-teman itu sebagai karyawan itu punya kewajiban teman-teman untuk yang namanya lapor sama atasan ataupun lapor sama perusahaan dalam tanda arti ya. Nah kenapa? Karena dengan teman-teman memberitahu bahwa ada kecelakaan di tempat kalian dalam perjalanan pulang atau dalam perjalanan kalian mau berangkat, itu menunjukkan bahwa kalian tanggung jawab loh dengan pekerjaan kalian. Itu sisi positifnya. Sisi sebenarnya ada sisi negatif sih, tapi memang itu kewajiban. Sisi positif yang lainnya lagi adalah ketika misalnya teman-teman butuh treatment ya, maksudnya kan kita nggak tahu ya kadang-kalanya kita cuma lecet-lecet dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman butuh treatment yang lebih dari pertolongan pertama gitu ya, nah teman-teman perlu banget untuk info kepada perusahaan karena dengan begitu akan saling dibantu. Aku ingat banget tuh waktu pas sesi barusan pandemik ya, seingat aku. Yang namanya nyari rumah sakit tuh susah banget ya teman-teman. Rumah sakit di mana-mana penuh gitu. Bahkan yang namanya Wisma Atlet juga sama-sama penuh gitu kan. Dan orang yang sakit COVID nggak bisa dibawa kemana-mana nih gitu. Terus akhirnya karena karyawan tersebut lapor kepada BINUS gitu ya. Terus akhirnya sama BINUS sebagai S perusahaan gitu, S company, dia mencari nih rumah sakit mana yang bisa nerima karyawannya. Kemudian kalau sudah, mereka bantu untuk membawa salah satunya. Nah, itu sebenarnya sebagai salah satu bentuk contoh care yang dilakukan oleh perusahaan ketika melihat si karyawan itu punya problem terkait dengan kesehatannya. Gitu contohnya teman-teman. Nah, mungkin kalau perusahaan yang lain mungkin hampir serupa ya, tapi ada juga yang berbeda seperti ini. Ada yang ngasihnya model pertolongan pertama dulu nih. Jadi karena baru banjir gitu ya, rumah-rumah karyawannya banyak yang banjir, akhirnya dia secara swadaya gitu ya, perusahaan itu memberikan makanan kepada yang karyawan yang sedang banjir. Terus habis itu karena dia memberi apa namanya ya karena dia banjir gitu. Bu, suaranya jadi kecil. Masa aku ambil itu dulu ya, minum ke belakang. Oke, dulu Bu. ya.
Oke, maaf ya, aku tiba-tiba gatel tenggorokanku. Oke, nah itu sebenarnya salah satu contoh bentuk model kesehatan ataupun keselamatan kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat, kadang suka ada berita ya, ada perusahaan membantu karyawannya yang sedang mengalami banjir gitu ya, ataupun kebakaran. Nah, sebenarnya itu sebagai salah satu bentuk model CSR-nya mereka sih. Itu salah satunya. Terus kemudian misalnya hal yang paling penting misalnya gini. Kalau misalnya teman-teman di sini sebagai karyawan, teman-teman menderita penyakit yang harus diopnam gitu ya, dan memang membutuhkan treatment yang khusus gitu. Nah, otomatis kan teman-teman nggak bisa kerja ya. Nah, dari situ aja teman-teman bisa dapat nih yang namanya cuti untuk sakit gitu. Nah, itu juga sebagai salah satu hal benefit yang bisa didapat oleh teman-teman gitu. Terus kemudian misalnya teman-teman karena karena harus ke dokter gitu, terus teman-teman harus nggak masuk setengah hari gitu. Nah, itu juga bisa sebagai salah satu model untuk salah satu benefit yang didapat teman-teman sebagai dalam hal keselamatan ataupun kesehatan kerja karyawan gitu. Oke. Terus sisanya ini cuma kalau misalnya terjadi accident ini gambar rule-nya teman-teman. Jadi kalau di sini jadi di sini kalau misalnya memang ada case khusus gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya ada kematian, terus ada hal-hal yang memang itu berkaitan dengan karyawan gitu. Nah, biasanya nanti mereka akan ke arah sini. Misalnya disesuaikan sih, kayak kematian, penyakit, terus kayak misalnya kecelakaan kerja. Nah, mereka ini harusnya seperti apa. Terus kemudian kayak aku pernah lihat ya, ada security gitu ya, karena dia mengalami kecelakaan kerja, akhirnya dia dipindahkan pekerjaan yang lain. Dia tidak dipecat, tapi dipindahkan ke tempat pekerjaan yang lain. Nah, biasanya kalau perusahaan yang melakukan proses seperti itu, biasanya si karyawan itu memang inject kepada si perusahaan, ataupun juga termasuk perusahaan besar, teman-teman. Jadi memang ada slot di mana memang si karyawan itu dianggap sebagai salah satu aset perusahaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Kalian jangan diem aja dong, perasaan kalau di kelas cerewet dah. Bu, mau nanya. Ah, Kalau misalkan di awal itu perusahaan tuh ada janji buat ngasih jaminan gitu kalau misalkan karyawannya mengalami kecelakaan waktu jam kerja. Tapi kan ada aja perusahaan yang nakal. Kalau misalkan karyawannya ngalamin kecelakaan waktu jam kerja, tapi ternyata perusahaan yang nggak mau ngeluarin jaminan yang udah dijanjin itu gimana, Bu? Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang nakal gitu ya, nah semua balik lagi ya, tergantung dari kita sebagai karyawan. Kalau misalnya memang sebagai karyawan kita merasa bahwa hal itu masih bisa kita toleransi ataupun masih bisa kita minimalisir gitu ya, kita masih oke lah gitu. Tapi mungkin ada juga benefit-benefit lainnya yang didapat gitu. Bisa juga seperti itu. Nah, jadi kalau dari aku sih, kalau misalnya kita sebagai karyawan, sebelum kalian tanda tangan kontrak, itu penting banget nih, sebelum kalian tanda tangan kontrak, kalian harus membaca semua benefit yang akan ditawarkan si perusahaan. Jadi kalau di dalam kontrak biasanya akan selalu tertulis gaji kamu berapa, bisa gross atau net ya, tergantung dari kesepakatan dua belah pihak. Kemudian benefit apa sih yang bakal kamu dapat, itu biasanya sudah tertulis dalam kontrak. Gitu sih Jessica. Jadi kalau misalnya ternyata dalam prosesnya ternyata tidak sesuai, maka di kontrak itu ada pasal di mana kamu bisa menggugat ataupun misalnya ada pasal di mana kamu bisa mengadu ke siapa. Itu setahu saya. Gitu sih Jessica. Oke, Bu, makasih. Karena kan sebenarnya makanya kenapa kalau kita tanda tangan kontrak harus ada materai ya, kalau nggak salah. Karena itu dengan adanya materai itu jadi lebih ada berkekuatan hukum.
Jadi kalau misalnya teman-teman besok mau ada proses tanda tangan kontrak gitu ya, make sure aja sih bahwa semua pasalnya tertulis dengan jelas. Tapi biasanya kalau kontrak perusahaan, baiknya sih kita baca ya per pasalnya ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman cuma ngeliat benefitnya doang, gajinya berapa, tapi teman-teman nggak melihat pasal-pasal di dalamnya. Itu yang kadang suka ke-skip teman-teman. Gitu. Oke, semoga kejawab ya Jessica. Oke, nah terus aku kasih contoh juga. Ada beberapa tempat yang mengadakan terkait dengan inspeksi teman-teman. Jadi kayak misalnya contohnya, teman-teman masih ingat film tikus yang bisa masak nggak? Film kartun tikus bisa masak. Aku lupa nama judulnya apaan. Ada yang masih ingat nggak? Nah, kalau nggak salah di situ ada info terkait dengan kesehatan kerja. Benar nggak? Aku lupa di part yang mana, di episode yang keberapa, apa di menit yang keberapa. Cuma seingat aku ada part di mana dia ada seorang inspeksi datang ke tempat makannya, restonya gitu. Terus dia menemukan bahwa ternyata ada tikus yang sedang masak gitu. Nah, lalu tempat makan itu mendapatkan apa namanya? Mendapatkan penalti gitu. Karena dia tidak bisa memenuhi standar yang ditetapkan secara kesehatan dan keselamatan kerja, mereka tidak bisa memenuhi hal tersebut. Akhirnya dia diharuskan untuk tutup. Nah, sebenarnya itu sebagai salah satu model inspeksi ataupun misalnya penalti yang harus diterima oleh si owner gitu. Nah, itu modelnya kayak gitu. Itu sebagai salah satu gambaran ya. Jadi, kalau misalnya nanti tadi Jessica berhubungan dengan pertanyaan Jessica. Jadi kalau misalnya ternyata nanti ketika bekerja ternyata ada posisi yang memang kita ternyata tidak sesuai nih dengan yang ISFO dari awal. Kita memang harus meng-cross check dan bertanya. Tapi kita jangan diam aja ya. Maksudnya jangan, oh yaudahlah gue terima-terima aja lah, yang penting gue masih kerja. Tapi jangan kayak gitu. Tapi at least kita bertanya, kenapa kita dipotong, kenapa kita tidak mendapatkan alasannya apa gitu. Nah, karena hal itu memang menjadi salah satu hal yang paling penting sih. Karena kalau misalnya kita nggak tahu, kita nggak nanya, nanti kita yang ada jadi berpersepsi. Nah, persepsi-persepsi itulah yang nantinya akan membuat kita jadinya udah berprasangka buruk dulu gitu. Padahal sebenarnya mungkin masuk perusahaan nggak kayak gitu. Gitu Jessica. Jadi memang kita harus selalu nanya dulu sih. Termasuk biasanya kalau di perusahaan itu biasanya suka ada tim HR ataupun bagian yang memang urusin hal ini. Biasanya paling sering adalah dari tim HR sih. Kalau untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Terus ini bisa kalian baca. Ini juga ada penalti. Sebenarnya tadi udah aku kasih contoh. Nah, terus ini bertanggung dengan tanggung jawab ataupun hak dari si karyawan ya. Seperti yang udah kita tahu, kalau misalnya di tempat kerja, kita pasti udah tahu ya tanggung jawabnya kita harusnya ngapain. Bahkan ketika misalnya, kalian mungkin masih ingat nggak sih, ada info bahwa dalam Coca-Cola itu ada benda selain airnya. Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu apa 2 tahun apa 3 tahun yang lalu ya, pokoknya sebelum pandemi itu ada berita heboh seperti itu. Nah, di situ sebenarnya udah bisa kelihatan bahwa apakah memang ketika orang itu standby memang ada yang miss atau memang tiba-tiba dimasukkan karena untuk biar lebih viral dan sebagainya. Nah, itu adalah tanggung jawab dari karyawan. Jadi si karyawan itu harus memperlihat dulu nih, benarkah segala sesuatu aturan itu ada sesuai dengan standar gitu. Jadi apakah memang mereka melakukan ini sudah sesuai dengan standar atau belum, atau jangan-jangan memang ini masih belum gitu. Maksudnya mereka tidak menjalankan SOP sebagaimana seharusnya gitu. Nah, terus kalau misalnya udah, apa sih yang harusnya mereka dapat gitu. Nah, biasanya tuh kalau kita bisa lihat ya, bahkan mereka punya kewajiban tuh kalau misalnya masuk pakai standarnya bajunya seperti apa. Apalagi kalau misalnya mereka berkaitan dengan bahan kimia ya teman-teman. Kalau misalnya berkaitan dengan bahan kimia, biasanya mereka standarnya lebih ketat lagi teman-teman untuk dari sisi keselamatan kerjanya. Bahkan walaupun ya aku bilang ya, walaupun tidak semua perusahaan
menerapkan hal tersebut. Tapi ketika perusahaan itu sudah masuk ke sertifikasi ISO, mereka akan berupaya untuk menerapkan ISO di dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, itu biasanya sudah menjadi salah satu standar yang harus mereka lakukan. Dan karyawan itu harus aware dan harus melakukannya. Jadi, ada beberapa perusahaan yang menerapkan dengan bukan kejam ya, tapi kayak menerapkan aturan dengan keras gitu, bahwa ketika masuk ke sini tidak menggunakan safety, baju safety gitu ya, maka si karyawan itu akan dipecat gitu kan, karena sudah diberikan peringatan berapa kali. Nah, hal itu beberapa perusahaan akan melakukan hal itu dengan ketat. Jadi yang misalnya tadinya nggak boleh bawa minum, si karyawan bawa minum gitu. Nah, atau misalnya si karyawan harusnya pakai baju safety, akhirnya dia nggak pakai gitu. Itu kan juga nggak boleh gitu. Nah, itu contohnya kayak gitu teman-teman. Terus, hak apa sih yang bisa didapat nih dari karyawannya? Lah, berarti karyawannya kan dia udah menerapkan hal itu semua ya. Berarti dia bisa dong untuk yang namanya dapetin jaminan keselamatan kerjanya, kesehatannya juga. Jadi tanpa perlu dia akan merasakan kekhawatiran teman-teman. Jadi kalau misalnya orang udah tahu dia aman, seperti tadi yang diinfoin sama siapa Hugo ya kalau nggak salah. Kalau dia udah aman, terus kemudian dia udah tahu keselamatan kerjanya seperti apa, biasanya dia tidak akan punya rasa takut untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan dia akan bekerja dengan lebih semangat dan lebih giat karena dia tahu bahwa dia punya jaminan gitu di sini. Nah, hal itulah yang akan menjadi salah satu hak dari si karyawan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Aku ngomongnya kecepatan. Enggak toh? Enggak. Ibu, saya mau tanya. Apa, Jess? Kalau misalnya kecelakaannya itu di luar hari kerja gimana, Bu? Misalnya lagi weekend gitu, ditanggung nggak perusahaan? Oke. Nah, hal ini tergantung dari perusahaan ya. Cuma mayoritas biasanya selama kamu masih bekerja sebagai karyawan di perusahaan tersebut, jika memang kamu terjadi accident di saat kamu sedang libur gitu ya dan sebagainya, biasanya mereka akan memberikan garansi sih apa ya? Mereka akan memberikan ganti rugi atau misalnya kayak memberikan bantuan sesuai dengan platform yang harus kamu dapat. Cuma ada bedanya nih. Cuma kalau misalnya teman-teman ternyata kecelakaannya ketika menuju atau ketika pulang gitu kan. Nah, itu teman-teman nanti biasanya garantinya atau misalnya bantuannya gitu ya, atau ganti ruginya itu akan menjadi lebih besar teman-teman daripada yang kalau misalnya di luar dari jam kerja. Gitu, Jess. Halo Jess. Ya, benar kan? Fania. Dia nanya siapa sih? Kagak kelihatan, Fania. kagak muncul di sini. Oh ya, Fania. Oke. Nah, Iya, Bu. kayak Makasih, gitu. Bu. Oke. Makasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, nah sebenarnya ketika kita bekerja kan kadang-kalanya suka timbul kecelakaan ya. Sebenarnya di sini ada kategorisasi sih sebenarnya. Kenapa sih bisa terjadi kecelakaan? Ada juga yang memang paling sering terjadi itu dikarenakan kondisi yang tidak aman ya teman-teman. Kayak misalnya teman-teman mungkin masih ingat Freeport ya teman-teman. Masih ingat kasus Freeport kan? Freeport itu kalau nggak salah ada yang karyawannya ditembak apa ditusuk ya, gue lupa. Mungkin kalau teman-teman dengar itu kalau nggak salah ditembak atau ditusuk sama warga lokal gitu ya, kalau nggak salah. Nah, lalu kondisinya si karyawan ini bagaimana gitu. Nah, ketika memang kondisi lingkungan kerjanya itu tidak aman gitu, biasanya perusahaan itu akan berupaya untuk membuat karyawan itu merasa aman. Contohnya, mereka diantar jemput pulang dan pergi. Mereka memang tidak diperbolehkan pergi kemana-mana. Mereka hanya diperbolehkan untuk di area tempat bekerja dan di mes aja. Selebihnya kayak gitu. Nah, sebenarnya itu sebagai salah satu upaya perusahaan untuk menjaga aset perusahaan. Terus kemudian
contoh apa ya? Perilaku yang ketiga mungkin kayak misalnya karyawannya itu udah tahu sikonnya bahwa dia harus bagaimana, tapi dia bertindak yang tidak safety. Contohnya misalnya, lagi bangun jalan atau lagi di tempat proyek gitu ya. Nah, ketika berada di tempat proyek, kita kan harus pakai baju ataupun pakai helm pengaman gitu ya. Nah, tapi si karyawan itu tidak pakai. Menurut teman-teman, salah nggak kalau kayak gitu? Halo? Salah, Bu. Suaraku nggak kecil kan? Ya, teman-teman salah nggak kalau kayak gitu? Salah. Nah, dari situ aja udah tahu kan bahwa sebenarnya karyawan itu sendiri tidak menjalankan proses keselamatan kerja buat diri dia sendiri. Padahal harusnya dia lakukan hal tersebut. Gitu sih. Nah, lalu sebenarnya gimana sih caranya untuk mengurangi hal tersebut? Teman-teman bisa baca ya. Nah, yang ini bisa teman baca. Nah, sebenarnya ada banyak cara teman-teman untuk mengurangi terjadinya accident di tempat kerja. Jadi proses yang paling sering dilakukan adalah training, teman-teman. Training dulu di awal. Bagaimana mereka bisa memahami keselamatan kesehatan ataupun keselamatan kerja. Apalagi khususnya kalau misalnya ada pekerjaan yang punya resiko kebakaran tinggi. Contoh, kerja di kilang, kerja di pertambangan. Mereka punya resiko pekerjaan yang tinggi, seperti terjadinya kebakaran, terus kemudian sepertinya ketika ada bangunan longsor dan sebagainya. Nah, itu sesuaikan dengan kondisinya ya. Nah, mereka harus bisa siap sedia untuk cari langsung source-nya tuh apa. Karena bisa aja petugasnya yang harusnya bertugas sebagai pemadamnya itu membutuhkan waktu gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi kalau saya nggak salah itu yang namanya Pertamina itu ketika ada latihan pemadam kebakaran, mereka ada proses training itu kalau nggak salah trainingnya 1 mingguan dan si karyawan itu nanti akan ada periodik akan ada proses untuk tesnya teman-teman. Jadi mereka sampai proses tesnya, kemudian kalau misalnya dia udah lolos, baru bisa nanti dia akan melanjutkan untuk menjaga dan sebagainya gitu. Jadi ada proses tesnya. Itu contohnya teman-teman kayak gitu. Terus biasanya juga pakai poster juga bisa. Terus bisa juga emang selalu ada info-info dari atasan. Terus juga biasanya ada juga yang modelnya sampai dengan insentif gitu ya. Kalau misalnya dia melakukan itu, kalau enggak dia denda dan sebagainya. Itu juga ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang modelnya poin paling pentingnya adalah awareness dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman karyawan udah aware nih dengan K3 gitu, mereka biasanya tuh jadi lebih ngerti harus ngapain gitu. Karena mereka udah aware dan mereka udah tahu gitu. Tapi kayak misalnya kayak sekarang nih, di sini kita bisa lihat ya teman-teman kalau di gedung BINUS kan teman-teman lihat ya ada banyak botol-botol pemadam kebakaran teman-teman. Kira-kira kalau terjadi kebakaran gitu ya, teman-teman bisa lihat siapa sih yang akan bertugas terlebih dahulu? Menurut teman-teman siapa? Sopo, kok cuma meneng wae? Satpam, Bu. Satpam. Satu lagi selain satpam? Siapa lagi kira-kira? ISS? Kalian lupa ada ISS di sini? Satpam, ISS, mereka yang akan berupaya pertama kali terlebih dahulu ketika terjadi kebakaran ataupun ketika terjadi sesuatu di gedung ini. Itu yang akan bertindak pertama kali dulu. Jadi itu sudah diajarkan dari sisi awareness dulu nih, dari sisi karyawan. Itu yang terjadi teman-teman. Ingat nggak kalau pas ada berita tentang gedung yang kena gempa gitu ya, yang akan menginstruksikan untuk
warganya untuk ayo turun, ayo cepetan berada di titik penyelamatan gitu. Itu mereka yang akan ngasih tahu dulu. Jadi kalau misalnya di sini makanya penting banget untuk bisa tahu nih aware. Dan beberapa titik-titik kayak misalnya di gedung BINUS itu kan suka ada pemadam kebakaran, apa sih? Suka ada tabung-tabung pemadam ya. Nah, tujuannya adalah semakin banyak titik-titiknya, mereka akan semakin cepat nih buat si karyawan yang bertugas sebagai ngebantuin ini, itu jadinya mereka akan lebih cepat untuk membantu prosesnya gitu. Proses pemadaman atau proses apa sesuai dengan instruksi yang ada di situ, keselamatannya apa. Itu sih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Aku nggak gerak ya. Aku hari ini sampai jam berapa? Ntar kalau aku kebablasan bilang ya. Sampai 14.50, Bu. Oke. Oke. Nah, terus yang ini itu oke. Kalau ini tuh kalau misalnya berhubungan dengan penyakit, teman-teman. Jadi kayak misalnya nih dikarenakan karena bahan kimia, terus akhirnya kita terkena nih, kena paskanya gitu dampaknya. Kayak misalnya apa ya contohnya yang pernah ada kasus ya? Kayaknya pernah deh waktu itu yang pencemaran ya kalau nggak salah. Jadi gara-gara apa sih namanya? Gara-gara bahan kimia apa gitu di pabrik, terus akhirnya karyawannya kena mereka mengalami gatal-gatal, mereka mengalami udaranya nggak sehat dan sebagainya, mereka punya penyakit sebagainya gitu. Nah itu juga bisa seperti itu teman-teman. Terus kayak misalnya ada kadang-kalanya tuh dampak dari pekerjaan ketika pada kesehatan si karyawan itu tidak bisa langsung kelihatan teman-teman. Tapi ada juga beberapa yang baru kelihatan itu kalau dia udah berumur teman-teman. Jadi baru kelihatan, oh karena dulu dia deket alat mesin gitu ya. Terus akhirnya mohon maaf nih, telinganya jadi dia nggak bisa terlalu dengar gitu. Jadi dia butuh harus alat bantu gitu. Nah itu menjadi salah satu yang resiko pekerjaan yang harus diterima si karyawan. Nah, itu makanya kenapa ketika misalnya di tempat kerja, biasanya selalu berusaha untuk membuat tempat kerja itu menjadi kondusif dan aman, serta nyaman. Salah satunya adalah berkaitan dengan safety. Itu yang menjadi salah satu. Terus kemudian proses yang kedua, biasanya berkaitan dengan sisi stresnya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih, karyawan itu mengalami stres ya, atau burnout gitu, atau misalnya depresi gitu. Nah, alasannya dia mengalami itu kenapa? Lalu gimana sih caranya supaya karyawan itu tidak mengalami hal tersebut? Biasanya perusahaan itu akan berupaya karyawan itu untuk tidak mengalami hal tersebut sih. Kayak misalnya dia diajakin jalan-jalan atau dia diajakin untuk terapi pendekatan. Terus kemudian yang ketiga misalnya dia ada proses interpersonal gitu. Nah, itu sebagai salah satu upayanya. Mungkin kalau sisi alkohol, kalau di Indonesia nggak terlalu ya teman-teman. Tapi kalau di luar negeri itu dampak dari alkohol itu biasanya suka mereka menjadi safety juga. Kenapa? Karena ketika si orang tersebut ketergantungan alkohol, maka biasanya pekerjaannya menjadi lebih terhambat dan sebagainya. Nah, itu biasanya mereka kadang suka ada proses untuk pengecekan nih titik alkoholnya berapa banyak. Kan kalau nggak salah di luar negeri itu kalau kita menyetir kan nggak boleh ya. Kalau kita dalam keadaan mabok gitu ya, sebagainya. Di Indonesia juga sama gitu. Cuma kan kalau di luar negeri bahkan sampai ada tesnya juga. Jadi secara random akan dites tuh driver-drivernya. Terus mungkin kalau di Indonesia yang paling kelihatan itu adalah drug testing teman-teman. Jadi ngecek nih apakah karyawannya itu ada yang narkoba atau enggak gitu. Ini salah satu stres, burnout ataupun depresi dampaknya. Terus kemudian kalau misalnya kita
ngalamin stres ya. Kadang-kalanya kalau kemarin teman-teman kakak tingkat kalian itu ngambil skripsi terkait dengan stres ataupun burnout. Kenapa sih mereka ngambil itu gitu? Ketika itu saya bertanya, kenapa kamu ngambil ini? Padahal kan sebenarnya burnout itu lebih parah daripada stres. Kalau stres itu ya kita kayak, udahlah gue stres hari ini gitu, kerjanya tiba-tiba banyak gitu. Tapi kalau burnout itu bener-bener dia udah kayak lelah, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, terus kayak ya udah kayak let it go aja gitu. Jadi maksudnya ya dibiarin aja gitu aja. Itu contohnya. Nah, biasanya kalau misalnya kayak gitu, biasanya karyawan itu akan cenderung lebih suka absen, maksudnya dia bolos gitu. Terus kemudian dampak paling terakhirnya adalah dia akan melakukan proses turnover, teman-teman. Jadi dia akan putus untuk keluar gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu? Kalau nggak ada aku lanjut ya. Oke, nah selanjutnya adalah berkaitan dengan kadang-kalanya ketika kita terlalu bekerja di depan layar komputer ya teman-teman, itu juga suka akan ada pengaruhnya teman-teman nih. Jadi tiba-tiba kita apa sih namanya? Tiba-tiba kita mengidap penyakit kayak punggung sakit gitu ya, pinggang sakit gitu. Kadang-kadang suka seperti itu. Terus itu paling kejadian tuh kalau misalnya kerja di CS online gitu kan, otomatis dia nggak bisa kemana-mana ya. Kan otomatis dia harus telepon, ngangkat telepon, kemudian harus bekerja depan layar dan sebagainya. Itu contohnya ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman bisa ingat, kalau sekarang masa pandemik ya, sekarang sih udah menuju non pandemik ya teman-teman. Cuma ketika kemarin masa pandemik ada beberapa yang penelitian yang menyebutkan bahwa dikarenakan pandemik ada yang tingkat stresnya berkepanjangan, ada tingkat stres yang meningkat, tapi juga quality of work life-nya si karyawan itu menjadi lebih meningkat juga. Kenapa? Karena karyawan yang tadinya dia nggak pernah di rumah, terus akhirnya tiba-tiba dia di rumah, bisa ngurusin apa. Sedangkan kalau misalnya yang sebelumnya, dia benar-benar full hanya di tempat kerja. Pulang ke rumah udah capek dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor. Terus kemudian, apa aja lagi sih yang meningkat? Oh, ternyata yang meningkat lagi adalah jam kerja jadi nggak beraturan. Malam juga mereka meeting dan sebagainya. Nah, itu yang kadang menjadi salah satu problem di situ, teman-teman. Oke, selanjutnya kalau misalnya berkaitan dengan ada penyakit-penyakit ya yang khusus gitu teman-teman. Jadi kalau saya bisa bilang hal ini muncul dikarenakan apa ya? Karena kan bisa jadi juga karena sindromnya dia, karena memang bawaan genetik, ataupun misalnya dikarenakan dia kadang-kadang gini, penyakit yang timbul di dalam diri kita, kalau menurut aku, itu bisa juga karena genetik, tapi bisa juga karena kita tidak meluapkan emosi kita, teman-teman. Jadi ada orang yang meluapkan emosi dengan benar, ada orang yang meluapkan emosi dengan meledak-ledak. Nah, kalau di sini, kalau menurut aku, teman-teman, ketika seseorang itu tidak bisa mengekspresikan emosi yang sedang dia rasakan kepada orang lain dengan benar, biasanya dia akan lebih cenderung mengalami sakit tertentu, teman-teman. Jadi kayak misalnya dia sakit jantung, atau misalnya dia sakit apa sih namanya? Dia sakit darah tinggi gitu, sakit kolesterol dan sebagainya. Biasanya hal itu terjadi muncul ketika kita ngerasa bahwa kita tidak bisa mengekspresikan segala sesuatu dengan benar. Kita lebih suka deep, kita lebih suka didiem dalam hati kita. Nah, itu akan menjadi satu problem masalah baru, teman-teman. Itu contohnya ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini, teman-teman bisa lihat bahwa kalau misalnya teman-teman di sini tipenya orang yang suka deep, suka bener-bener, teman-teman keep semuanya di dalam hati teman-teman. Sekarang mulai belajar ya untuk diekspresikan, teman-teman. Ekspresinya kayak apa sih sebenarnya? Banyak, teman-teman, caranya. Ekspresinya teman-teman bisa dengan cara menulis, atau misalnya teman-teman kalau misalnya, aduh kak, gue nggak suka nulis gitu. Teman-teman bisa dengan cara video dan sebagainya. Terus kemudian misalnya, aduh kak nggak bisa kayak gitu. Oh ya, teman-teman bisa luapkan kepada teman kamu misalnya. Cerita sama sahabat kamu. Sebenarnya salah satu upaya teman-teman. Supaya teman-teman bisa nih meluapin emosi dengan benar. Lalu gimana kalau misalnya
apa yang gue luapin tuh salah Kak gitu. Ternyata harusnya nggak pas gitu. Nah, itu harus kamu mulai belajar untuk pilah-pilah. Mana yang harus kamu luapin, mana yang harus kamu keep, mana yang harus kamu bisa kasih ke orang banyak ataupun orang tertentu aja. Gitu. Contohnya ya teman-teman. Terus ada juga, ini apa? Oh, ini ketika kita kena penyakit khusus infeksi. Jadi misalnya gini, kamu pergi ke Afrika gitu, terus kamu dapat rumus Ebola ya saat itu yang memang di sana memang suka muncul gitu ya. Nah, itu ketika habis selesai kamu datang ke sana gitu, terus kemudian kamu balik gitu. Ketika kamu habis sana, terus kamu balik lagi, biasanya akan ada proses untuk maintenance, teman-teman. Jadi kamunya akan dimonitoring, kira-kira kamu akan bagaimana gitu. Bentar dulu ya. Oke. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi biasanya kayak kemarin ya. Kemarin kan lagi hebohnya COVID ya. Nah, biasanya makanya kenapa perlu ada proses karantina. Nah, biasanya itu ada prosesnya, teman-teman. Oke. Kemudian tempat merokok. Biasanya kalau di tempat kerjanya ternyata ruangannya itu smoking karyawannya bebas smoking gitu ya, bebas rokok. Terus kemudian biasanya mereka tidak ada ruangan yang khusus buat no smoking gitu. Nah, biasanya mereka akan mempunyai resiko yang lebih teman-teman untuk dalam hal ini. Biasanya makanya kenapa ada beberapa perusahaan yang bilang bahwa karyawannya di sini itu mereka bekerja dengan cara ditanyain dulu, kamu merokok atau tidak? Terus kalau misalnya enggak, oh oke, kamu masuk kriteria. Tapi kalau misalnya kamu rokok, ya berarti kan memang tidak bisa gitu misalnya. Itu misalnya itu sebagai salah satu kriteria. Mungkin kalau teman-teman bisa tahu ya, ada beberapa perusahaan yang contohnya mungkin aku bisa kasih contoh gudang garam gitu ya atau jarum gitu ya teman-teman. Di sana karyawannya mayoritas rokok. Dan bahkan di dalam ruangan yang ber-AC, aku sampai tanya katanya di sana memang ngerokok sih. Dan memang mereka yang ngerokoknya di ruangan yang ber-AC. Teman-teman bisa bayang ya. Kalau misalnya ngerokok di ruang ber-AC, otomatis sofa, kursi itu kan nempel ya baunya. Nah, seperti itulah model lingkungan kerja di sana. Nah, itu juga ketika kita mendaftar kerja juga kita harus mempertimbangkan hal itu. Terus ini kalau misalnya terjadi resiko teman-teman. Jadi kalau misalnya nih kita bisa lihat ya, yang namanya pekerjaan pasti selalu ada resikonya. Apalagi kalau misalnya pekerjaannya itu memang menuntut keselamatan yang tinggi ya gitu. Berarti kan karena resiko pekerjaan dia tinggi banget. Nah, ketika misalnya ternyata karena aku barusan dikasih tahu terkait dengan manajemen artis sih teman-teman. Jadi kalau manajemen artis kadang-kalanya si artisnya sendiri itu punya resiko yang beda juga teman-teman. Bentar. Halo? Maaf ya. Terus misalnya ada resiko artis gitu ya. Nah, biasanya itu kan aku baru tahu kalau misalnya ada manajemen artis yang dia nggak mau artisnya itu cowok gitu, maunya artisnya itu cewek aja. Nah, ada yang seperti itu. Nah, biasanya sebenarnya kalau kayak gitu tuh karena resiko-resiko yang harus mereka hadapin. Apa sih yang akan jadi resikonya? Apa sih yang akan mereka hadapin dan sebagainya. Nah, itu biasanya mereka jadi pertimbangannya gitu. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Kalian ada yang mau ditanya nggak? Jangan aku yang ngomong nih. Halo? Nih, pada diem aja. Oh, nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Nah, biasanya kadang-kalanya juga
kalian mungkin masih ingat ya, teroris ya. Nah, ketika terjadi satu teroris gitu ya di dalam satu gedung gitu, biasanya tuh manajemennya itu akan mulai ngecekin nih, oh ini sudah diantisipasi nih. Dan biasanya para intel itu akan udah konfirmasi nih kepada si pemilik gedungnya, kira-kira bagaimana dan sebagaimana. Karena itu adalah resiko yang harus mereka hadapi nih. Kan kadang-kadang kita suka lihat ya, di hotel, terus ternyata ditemukan pengedar narkoba misalnya contohnya, atau ditemukan teroris yang sedang sembunyi di situ gitu. Nah, biasanya itu nanti dari situ si manajemen hotel itu akan tahu resikonya apa gitu. Makanya kenapa kalau misalnya kita nginep gitu, kita kan biasanya suka kasih KTP ya, teman-teman. Nah, tujuannya adalah untuk kita ngecek nih supaya bisa mengantisipasi hal tersebut, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ini bisa kalian baca ya, nanti bisa kalian cek sendiri. Ini yang cuma untuk terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa walaupun kita di dunia ISAR gitu, teman-teman juga harus tahu bagaimana proses untuk keselamatan kerja karyawan, kesehatannya bagaimana. Itu teman-teman harus tahu. Oke, yang mau ditanya dulu? Belum? Oke. Oke, kalau belum, kita lanjut ke satunya dulu ya. Benefit. Kita tuh tinggal berapa kali pertemuan ya? Kita tinggal berapa kali pertemuan? 1 kali lagi doang? Atau ada 2 kali? Halo? Nih, nanti aku absen panggil ya. 2 kali, Bu, Masian. 2 kali? 3 Iya. kali? Oh, 2. 2. 2. Soalnya kan kalian udah ujian tanggal 2 loh, Juli. Iya, masih 2 kali lagi, tanggal 16 sama 21. 16 sama 21. Oke. Oke. Nah, selanjutnya adalah pay for performance ya. Jadi, gimana ceritanya kita gajinya untuk performance kita. Nah, biasanya hal ini berkaitan dengan insentif, teman-teman. Jadi, kalau misalnya nih, apa yang kita lakukan, biasanya itulah yang akan kita dapat. Makanya kadang-kadang suka disebut take home pay. Berapa sih take home pay kamu? Berapa sih nominalnya dan sebagainya. Nah, itu biasanya suka kita lihat dari situ. Biasanya yang paling kelihatan itu kalau di area sales, teman-teman. Jadi kalau misalnya area sales, biasanya akan lebih gampang atau lebih ngeliatin orang yang satu dengan orang yang lain. Kalau misalnya dia dealnya, maksudnya bukan deal, dia ngelolosin berapa gitu ya, maka itulah yang akan dia dapat gitu. Itu biasanya paling kelihatan di situ. Jadi dia akan dapat revenue tambahan, teman-teman. Nah, ini nanti kok nggak mau ngeklik sini. Ini nanti lebih banyak teorinya, teman-teman bisa baca, karena ini cuma kayak teori-teori aja gitu. Aku jelasin yang poin pentingnya aja. Bentar. Nah, nih. Biasanya suka keluar yang ini nih sih. Biasanya suka keluar yang bagian sini ya, teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan individual employee incentive? Jadi, proses di sini biasanya ketika kita dapat gaji, kita biasanya akan dapat insentif, teman-teman. Nah, di teori ini kita akan buat yang namanya insentif tuh apa aja sih gitu. Biasanya setiap karyawan beda-beda. Terus, modelnya banyak di sini ya, teman-teman. Ada piecework, ada merit pay gitu. Terus ada juga yang professional employee dan sebagainya. Nah, biasanya hal itu berkaitan dengan sistem apa yang berlaku di perusahaan tersebut. Jadi,
kalau misalnya merit pay gitu. Biasanya kalau merit pay biasanya itu berdasarkan jasa atau kinerjanya dia. Jadi memang kita ngelihat nih, oh kinerjanya dia dasarnya base-nya berapa performance-nya. Maka itu yang akan disebut sebagai sistem merit pay. Nah, biasanya nanti akan ada penambahan bonus di sini, teman-teman. Misalnya tadinya gajinya dia 90, gajinya dia misalnya normalnya 4 juta gitu ya. Terus karena ada sistem merit pay sebagai insentif, dia mendapatkan kenaikan nih berapa persen misalnya. Dia ada karena dia mendilkan berapa gitu sesuai dengan targetnya dia. Ternyata dia ada kenaikan 8%. Jadi 4 juta ditambah 8%. Berarti berapa tuh? Ada yang jago matematika di sini? 10% aja 400.000 ya, bener nggak? Nah, tinggal dihitung deh sisanya itu. Terus ada juga yang modelnya konsepnya adalah professional employee. Jadi kalau modelnya professional employee biasanya berdasarkan posisi-posisi khusus yang memang itu diberikan gitu. Kayak misalnya contohnya nih, as dokter, sebagai lawyer gitu. Jadi kalau misalnya nih, kalau teman aku cerita sebagai lawyer ya, sebagai lawyer dia memang punya gaji karyawan, nominalnya biasanya itu kalau gaji karyawan itu nominalnya mendekati, biasanya itu kemarin kata dia temanku tuh bilang 4 jutaan nih kalau nggak salah, apa 4,5 gitu. Nah, itu gajinya normalnya, cuma maksudnya gaji pokoknya dia gitu. Tapi karena dia sebagai seorang lawyer, maka dia memegang beberapa kasus misalnya. Nah, kasusnya itu yang akan menjadi salah satu insentif yang dia dapat dari kasus tersebut gitu. Jadi makanya itu sebagai salah satu tambahan. Jadi satu kali lawyer sebulan gitu ya, kalau misalnya dapat kasusnya ada banyak gitu, teman saya bisa dapat sekitar 20 juta sampai 30 juta sebulan, teman-teman. 20 juta sampai 30 juta untuk hanya beberapa kasus doang gitu. Nah, itu biasanya juga mereka akan ngeliat hal tersebut. Oke. Ini ada juga yang programnya non-financial gitu ya. Client Recognition Based Award. Nah, ini biasanya kalau misalnya paling kelihatan tuh kalau di KFC, McDonald, kadang kalian teman-teman suka lihat nggak? Pelang. Employee of the Month Program. Teman-teman suka lihat nggak? Kadang aku suka baca sih ada. Employee of the Month atau Stars of the Month gitu. Nah, itu biasanya mereka akan mendapatkan bonus tambahan teman-teman dari gajinya. Oh, ternyata mereka punya target terus mereka ada penilaiannya. Dan kalau misalnya dia sampai berturut-turut ya selama 3 bulan atau 6 bulan dia berturut-turut, biasanya nanti akan bonusnya lebih gede lagi. Terus salary plan. Jadi kalau salary plan ini modelnya kalau misalnya teman-teman udah dapat fix gaji nih. Nah, biasanya nanti akan ada info nih kalau misalnya dia kamu dapat gajinya segini fixnya gitu, tapi nanti kalau misalnya kamu loyal terus kamu dapat bonus, dapat apa, nanti totalnya akan tambahnya segini. Nah, itu biasanya akan menjadi lebih penyemangat buat si karyawan. Nah, biasanya itu paling kelihatan kalau di area sales, teman-teman. Makanya kenapa aku bilang di area sales itu akan lebih banyak teman-teman yang namanya programnya. Ada yang modelnya kalau misalnya dia mendapatkan konsumen 30 gitu, atau misalnya dia bisa menjual 2 rumah gitu. Nanti dia dapat komisi 10% gitu misalnya. Nah, itu modelnya kayak gitu. Atau misalnya dia dapat potongan berapa gitu. Nah, kayak gitu sih teman-teman. Terus ada juga yang modelnya komisi yang tadi contohnya udah aku sebutin. Terus ada juga yang modelnya kombinasi teman-teman. Jadi kombinasi ini gabungan teman-teman antara di
salary plan ataupun juga komisi gitu. Jadi memang mereka digabung, mereka dapat gaji juga, tapi juga mereka bisa dapat komisi. Tapi kalau misalnya cuma komisi, biasanya mereka berdasarkan dari penjualan. Jadi kalau mereka nggak jual, ya mereka nggak dapat duit gitu. Terus ini kalau secara manajer ataupun eksekutif, ini sebenarnya kalau manajer sama eksekutif beda ya teman-teman. Kalau manajer eksekutif, insentifnya mereka akan lebih kompleks teman-teman. Jadi biasanya akan ada short term ataupun long term yang akan diterima si karyawan. Jadi kayak misalnya nih, kamu ada program-program khusus nih misalnya, oh kamu ada gaji bonus tahunan, atau misalnya kamu dapat saham dari perusahaan berapa persen gitu, atau 0, sekian persen. Nah itu bisa juga kayak gitu. Atau bisa juga kayak modelnya kamu dapat plafon pinjaman. Jadi kamu punya benefit tuh, bisa pinjam, nanti dipotong gaji. Atau bisa aja kayak model, apalagi ya? Kendaraan, dan lain sebagainya. Ini siapa yang ngechat? Oke. Nah, ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang jatuhnya per kelompok teman-teman. Biasanya kalau per kelompok ini paling gampangnya yaitu akun eksekutif. Itu paling gampang teman-teman. Jadi kalau misalnya per kelompok, itu biasanya mereka targetnya udah gede tuh. Kayak account eksekutif, terus marketing gitu. Nah, mereka bisa sampai target 2M, 3M gitu kan. Biasanya nanti mereka akan dapatnya adalah mereka dapat saham teman-teman, atau misalnya mereka dapat profit dari perusahaan dan nanti bisa jadi mereka akan dibagi gitu ya. Terus ada juga yang modelnya mereka bisa dapat asuransi tertentu gitu. Nah, itu contohnya kayak gitu sih teman-teman. Lalu sebenarnya kalau kita bisa lihat ya dari sini ya, dari kasus ini. Sebenarnya insentif ataupun benefit yang insentif yang diterima si karyawan ini apakah bisa menjadi salah satu model engagement? Ada yang bisa tahu? Apakah hal ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa meningkatkan engagement karyawan? Halo, aku ngomongnya kecepatan. Apakah insentif yang tadi aku sebutin tuh sebagai sales, sebagai eksekutif gitu ya misalnya, atau sebagai karyawan biasa, apakah bisa insentif di sini meningkatkan engagement karyawan? Bisa nggak? Ariela? Ya, Bu. Ya, bisa nggak pertanyaanku? Iya, gimana? Sorry Bu, bisa diulang nggak pertanyaannya, sama saya agak putus-putus saya. Iya, bisa nggak insentif yang tadi sudah disebutkan dari tadi di awal, ABCD untuk karyawan, untuk manajer, eksekutif, kemudian untuk bagian sales, apakah bisa meningkatkan employee engagement karyawan, employee engagement? Bisa Bu. Kenapa? Kenapa? Yo, yang lain ada yang mau bantuin nggak? Bisa Bu. Iya, kenapa? Karena karyawan merasa lebih apa? Dihargai. Terus? Terus mereka juga bisa ningkatin performance buat kayak tadi dapat employee assessment buat dapat
kayak insentif yang tadi. Oke, jadi sebenarnya hal ini bisa untuk meningkatkan employee engagement teman-teman dengan adanya program insentif ini. Kenapa? Satu, karyawan menjadi lebih termotivasi. Tadi aku udah bilang di awal. Karyawan lebih menjadi termotivasi. Kemudian yang kedua, dengan adanya employee engagement, dengan adanya program insentif ini, secara otomatis karyawan itu akan menjadi lebih engaged. Engaged di sini adalah dia akan secara otomatis untuk mau terlibat di dalam perusahaan. Dan itu tadi seperti yang dibilang Riko, meningkatkan hubungan baik dengan perusahaan. Dengan dia punya kemauan untuk terlibat dalam program apapun yang dibuat oleh perusahaan, secara otomatis hubungannya dia juga akan menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah engaged secara otomatis ya, ketika dia sudah mau terlibat, berarti kan secara otomatis dalam diri dia udah secara tulus tuh, udah secara benar-benar dalam hati bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Nah, proses di sini nantinya akan meningkatkan untuk dari sisi insentif si karyawan. Kenapa? Karena dia secara otomatis dia sudah meningkatkan hal tersebut. Dia sudah serius banget. Terus kemudian dia juga bisa untuk meningkatkan performance dirinya. Kemudian secara otomatis revenue si perusahaan juga akan menjadi lebih naik. Gitu. Tadi Ariela tolong ya diperhatiin ya. Iya, Bu. Jadi itu intinya bisa ningkatin perusahaan juga ya, Bu. Ya iyalah, kan dengan program insentif ini sebenarnya makanya kenapa banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk meningkatkan insentif ataupun gaji si karyawan. Jadi mereka bersaing untuk bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Oh, ternyata mereka dengan cara mereka bikin program insentifnya. Atau bisa juga mereka bikin tuh model-modelnya. Satu, banyak program yang dibuat gitu. Ada program fleksibel, ada program liburan, ada program mereka bisa melakukan hobi, mereka bisa bikin kegiatan yang lain gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu programnya untuk bisa si karyawan itu stay, teman-teman. Lagi-lagi ya, karyawan itu kan aset ya di perusahaan. Jadi yang namanya aset kan harus dijaga, bener nggak? Nggak bisa kan aset kita biarin gitu aja. Nah, itu pun juga sama. Jadi ketika aset udah harus kita jaga, maka harus kita cek lagi nih. Jangan sampai ternyata aset yang kita udah kita bangun sedemikian rupa, kita udah kasih training dan sebagainya, tapi tiba-tiba di hijack orang gitu-gitu. Itu sebagai salah satu usahanya. Oke, di sini ada yang mau ditanya dulu? Ini sisanya bisa kalian baca ya di materi. Aku kalau nggak salah udah kasih beberapa topik. Tadi aku udah kasih di apa sih namanya? Udah kasih di forum. Nanti teman-teman tinggal jawab aja. Terus kemudian aku masih punya waktu 6 menit lagi. Aku kasih materi benefit and service bentar ya. Banyak nggak sih? Oh, dikit. Oke. Di sana hujan deras, di Alsut lagi hujan soalnya, deras. Tapi kayaknya udah agak terang sih. Cuma agak, kayaknya nggak tahu deh, nggak kelihatan soalnya dari sini. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan benefit and service. Jadi tadi kan udah dapat gaji ya kemarin. Kemarin kalian udah bikin rencana gaji. Terus kemudian kalian udah bikin rencana insentif gitu. Terus kemudian selanjutnya adalah benefit teman-teman. Jadi benefit itu apa sih gitu? Benefit itu biasanya berkaitan dengan finansial secara langsung ataupun juga non-finansial. Nah, bisa juga asuransi, bisa juga pensiun, ataupun juga bantuan perawatan anak, ataupun juga misalnya ini ya, pelunasan gitu. Nah, misalnya contohnya. Nah, ini adalah yang biasanya diperoleh oleh si karyawan. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini penting banget nih buat teman-teman nanti kalau bikin rencana untuk proses gaji ya. Jadi ini adalah gajinya, teman-teman.
Gajinya sendiri itu kurang lebih sekitar 69,5%, teman-teman. Sisanya itu sudah mulai dibagi-bagi. Ada yang paid leave. Jadi kayak misalnya nih, teman-teman punya jatah cuti ya, teman-teman. Benar nggak? Setiap karyawan punya jatah cuti. Dia punya jatah cuti kalau misalnya ini bisa 12 hari setahun gitu. Terus kemudian dia punya jatah untuk overtime gitu, lemburan, bonus dan sebagainya. Ini ada jatah untuk asuransi. Biasanya kalau sekarang modelnya pakai jam apa? Kalau dulu jam sostek ya, kalau sekarang BPJS tenaga kerjaan, BPJS kesehatan gitu. Terus ada juga proses ini kalau misalnya dia mau pensiun, itu ada proses safety-nya teman-teman. Selanjutnya kalau misalnya ini berhubungan dengan legal. Nah, ini semua yang biasanya diterima oleh seorang karyawan, teman-teman. Oke, ini yang akan menjadi klasifikasi kalian. Oke, sampai sini udah paham ya? Nah, terus selanjutnya, apa sih sebenarnya klasifikasi dari benefit? Benefit itu, seperti yang tadi udah kita jelasin, yang pertama adalah, kalau misalnya kita nggak kerja, kita tetap dibayar, teman-teman. Itu adalah benefit yang kita dapat. Setahun itu bisa dapat 12 ataupun 10 hari, teman-teman. Tergantung dari perusahaan masing-masing. Kemudian, kita dapat yang namanya asuransi. Kita dapat yang namanya untuk pensiun. Kalau misalnya teman-teman karyawan tetap, biasanya ada beberapa perusahaan yang mengatur hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan servis. Jadi servis ini, kalau misalnya, mungkin teman-teman pernah lihat ya, tunjukin kartu BINUSian kamu akan dapat potongan berapa persen. Nah, itu sebagai salah satu model servisnya, teman-teman. Oke, sampai sini dia udah paham kan ya? Contohnya aja. Nah, nanti ini di part sini teman-teman bisa jelasin nih, apa sih yang bakal bisa didapat. Apakah dia, kalau misalnya dia kecelakaan kerja itu bagaimana? Kalau misalnya dia pensiun itu seperti apa? Kalau misalnya dia izin sakit atau izin liburan atau apa, itu dia masuk kemana? Bahkan kalau di BINUS setahu saya itu ada izin wisuda, teman-teman. Nah, itu juga ada beberapa perusahaan yang mengatur seperti itu. Terus ada juga yang misalnya mereka mengatur nih adanya daycare di perusahaan atau di kantor. Kemudian mereka punya untuk proses apa sih namanya? Ada mereka bikin untuk kalau misalnya di rumahnya ada orang tua, mereka punya program seperti apa. Dan beberapa benefit yang lainnya. Ini sebenarnya bisa teman-teman baca. Apa sih yang termasuk tadi yang dia nggak kerja tapi bisa dibayar gitu. Terus kemudian ada juga yang masuknya vacation on holiday gitu ya, atau misalnya izin sakit. Jadi kalau misalnya teman-teman emang sakit ya, memang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa masuk ke kantor, ya kalian punya hak untuk izin sakit gitu. Tapi ya tidak berkepanjangan ya teman-teman, dan tidak sering-sering. Terus ada juga yang maksudnya adalah pengurangan biaya. Terus ada juga yang pakai model pesangon. Jadi kalau ini pesangon tuh paling banyak kalau misalnya di perusahaan. Jadi kalau misalnya dia udah mau berhenti atau udah mau kerja selesai gitu, dia punya dapat pesangon gitu. Ataupun juga misalnya kompensasi. Terus ada juga yang modelnya rumah sakit. Kalau misalnya dia kesehatan jiwa dan sebagainya. Terus kemudian kalau misalnya dia disabilitas gitu, itu juga biasanya suka ada asuransiin. Terus kalau misalnya dia join di apa sih namanya long term care gitu, jadi punya long term waktu yang lama untuk kalau misalnya nanti support nih sama orang tua gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya umurnya mereka udah berumur, mereka udah tahu nih asuransi apa sih yang bakal mereka di cover. Asuransi jiwa itu salah satunya. Kemudian ada juga yang kalau misalnya kepada karyawan sementara ataupun part time ya teman-teman. Jadi kalau karyawan sementara atau part time biasanya mereka benefitnya tidak banyak teman-teman. Biasanya hanya berkaitan dengan mereka hanya boleh izin sakit, izin liburan, tapi misalnya mereka tidak boleh untuk cuti misalnya beberapa seperti itu. Terus ini ada Social Security yang tadi aku udah bilang sebenarnya. Terus ada juga yang perencanaan pensiun.
biasanya kalau teman-teman udah bekerja setahun 2 tahun, biasanya akan sudah mulai direncanakan untuk pensiun. Nah, beberapa perusahaan kayak bank gitu ya, beberapa bank itu bikin perencanaan pensiun dari teman-teman sudah bekerja teman-teman dari awal. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini bekerja di umur 21 tahun gitu ya, terus teman-teman udah bikin perencanaan pensiun, itu teman-teman sudah bisa safety itu dari awal. Terus ini kalau misalnya berkaitan dengan service ya teman-teman. Jadi ada yang disebut dengan kalau misalnya kamu sebagai tunjukin kartunya terus kamu bisa dapat bonus gitu atau misalnya kamu bisa dapat servis apa gitu. Nah, ini salah satunya. Terus misalnya work life family biasanya ada yang namanya sistemnya tempat fitness, olahraga gitu ataupun tempat daycare dan sebagainya. Nah, itu juga ada. Terus kalau misalnya di luar negeri suka ada kalau misalnya hari ayah, biasanya mereka libur karyawannya boleh untuk nggak masuk. Itu juga ada. Terus ada juga yang kalau misalnya anaknya mereka punya jatah anak ya. Jadi misalnya anaknya maksimal 2 gitu. Jadi kalau anak ketiga yang mereka udah nggak ditanggung gitu, tapi cuma 2 anak ditanggung gitu. Ada yang seperti itu teman-teman. Terus ada juga yang benefit untuk eksekutif di sini udah banyak ya teman-teman bisa baca. Biasanya kalau eksekutif agak beda ya teman-teman. Biasanya mereka akan menjadi lebih luks ya. Terus ada kafetaria. Jadi biasanya kalau kafetaria ini setiap karyawan kayak model kupon teman-teman. Jadi mereka bisa untuk spend. Mereka mau seperti apa. Ini lebih ke arah schedule kerja. Jadi teman-teman bisa ada punya schedule kerja, flexi time atau telecommuting. Mungkin kalau sekarang yang lagi tren telecommuting ya teman-teman. Beberapa perusahaan masih memperlakukan sistem WFH walaupun sebenarnya pekerjanya sudah tidak ada ya gitu ya. Maksudnya bukan tidak ada, walaupun sekarang COVID-nya udah nggak ada gitu. Oke. Ini compress work week. Compress work week itu biasanya kalau kerja di site. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau kerja di site biasanya mereka kan jarak tempuhnya lama. Nah, ketika jarak tempuh lama itu mereka butuh waktu teman-teman. Misalnya sehari, misalnya mereka kerja 10 hari, nanti ada 3 hari libur gitu. Atau misalnya mereka kerja 3 hari, masuk 1 hari libur. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu kalau contoh compress work week gitu. Ataupun juga job sharing. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Aku ngomongnya pas, kelebihan 4 menit. Oke, teman-teman kalau nggak ada yang mau ditanya, aku akhirin ya kelasnya. Adakah yang mau ditanya dulu? Ibu mau nanya, Bu. Ah, Kan waktu itu Ibu sempat ngirim link seminar gitu ya, Bu? Nanti kita ikut ya, Bu? Yang di jam 3 nanti itu, habis ini. Apa iya, gimana? ikut dong. Kalau kalian udah daftar, ikut aja. Oh, oke, Bu. Makasih. Sip. Oke, kalau nggak ada, aku akhirin ya kelasnya. Sampai ketemu besok. Jangan lupa nanti kalian ada GSLC, ada 3 session harus kalian isi ya. Ya, Yang Bu. satu ditutup kan Ya, ya, Bu. Hah? Makasih, Bu. Yang satu Nah, ya, yang satu nanti habis ini. Kan habis ini aku baru bisa upload nanti jam 3. Oke, Bu. Nah, Makasih, Bu. makasih. Dadah. Aku izin Makasih, akhirin Bu. ya.